Halo, apa kabar? Selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya dalam program TVR 17 bersama saya Rini Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari Komisi 1 DPR RI yang berharap Dewan Pengawas atau Dewas TVRI terpilih nantinya dapat meningkatkan kualitas siaran TVRI agar memiliki siaran yang lebih menarik, mendidik, dan juga informatif. Sebagai lembaga penyiaran publik, anggota Komisi 1 DPR RI menekankan kualitas siaran secara teknis maupun variasi konten yang menarik menjadi pekerjaan rumah Dewan Pengawas atau Dewas TVRI terpilih. Saat uji kelayakan dan kepatutan calon Dewas LPP TVRI pagi tadi, Dev Akbarsyah meminta Dewas LPP TVRI terpilih nantinya bisa melakukan kinerja secara terukur. Konten tayangan atau siaran yang menarik, mendidik, dan informatif tentu menjadi kebutuhan agar mencerdaskan kehidupan bangsa. Dev menekankan TVRI harus bisa menjadi sumber informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Buat kebijakan-kebijakan TVRI dan melanjutkan reformasi dan juga peningkatan kualitas di era digitalisasi. Sekarang kan sudah ASO, sebagian wilayah Indonesia terutama yang kawasan padat itu sudah ASO. TVRI terutama di kawasan rural itu masih menjadi sumber informasi, sehingga Dewas ke depan ini harus benar-benar yang visioner dan yang harus mengerti perkembangan global sehingga bisa lebih menggapai masyarakat. Sementara anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Natakusumah berpendapat tayangan-tayangan yang menarik tentu sangat perlu agar generasi muda Indonesia tertarik menyaksikan siaran TVRI. Namun TVRI harus juga menjaga independensi sebagai lembaga penyiaran publik yang selalu netral atau tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Kita ingin lihat ke depan ada TVRI yang modern, ada TVRI yang progresif, ada TVRI yang benar-benar bisa merajut interest dari anak-anak muda. Generasi muda penting untuk bisa diraup taste, keinginan, dan juga selera mereka. Oki dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya di sini dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan di sektor transportasi nasional, Komisi 5 DPR RI berharap adanya revisi terhadap seluruh undang-undang bidang transportasi. Tentunya pemirsa, revisi ini juga diharapkan dapat menciptakan regulasi yang lengkap serta menyeluruh mengenai transportasi. Komisi 5 DPR RI mempertimbangkan merevisi seluruh undang-undang di sektor transportasi seperti Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Penerbangan, dan Undang-Undang Perkeretaapian. Revisi seluruh undang-undang bidang transportasi perlu diajukan ke program legislasi nasional. Menurut anggota Komisi 5 DPR RI Neng EM, perlu ada peningkatan sistem transportasi nasional di moda laut, moda darat, dan moda udara. Revisi undang-undang di bidang transportasi merupakan tindak lanjut Perpu Cipta Kerja yang telah disahkan. Ini sistem transportasi nasional ini harus ada karena belum terakomodir di omnibus itu, gitu kan? Dan kalaupun melalui undang-undang turunannya, peraturan turunannya itu juga tidak akan maksimal. Nah, jadi alasan-alasan itulah yang patut yang harus Bapak sampaikan sehingga bahwa kita sepakat, oke, kita bikin undang-undang. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bachokadi juga menyatakan undang-undang di bidang transportasi perlu segera direvisi agar regulasi semakin lengkap dan menyeluruh dan penataan di lapangan semakin baik. Revisi terhadap seluruh undang-undang bidang transportasi bisa dilakukan atau dikaji berdasarkan hal-hal yang selama ini menjadi permasalahan di sektor transportasi nasional. Semua undang-undang ini, utamanya undang-undang penerbangan, itu sudah mendesak untuk kita lakukan. Banyak hal. Apabila mentok pada substansi misalnya yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kita membahas substansi lain yang terkait di situ. Ya. Kira-kira seperti apa lagi nanti kerja kita gitu. Kan pasti ada normanya. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan.
Guna mewujudkan fungsi DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan rakyat serta menjadi parlemen modern, BURT DPR RI berharap Deputi Persidangan dan juga Inspektur Utama yang baru dilantik mampu memperkuat peran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai supporting system terhadap kinerja anggota maupun lembaga DPR RI. Dua pejabat pimpinan utama media di Sekretariat Jenderal DPR RI dilantik, yaitu Supri Hartini sebagai Deputi Persidangan dan Komjen Pol Nana Sujana sebagai Inspektur Utama. Kedua pejabat eselon 1 tersebut diharapkan bisa memberikan perubahan yang progresif dalam upaya mewujudkan transformasi birokrasi yang lebih adaptif di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso yang hadir dalam pelantikan pagi tadi berharap Deputi Persidangan maupun Inspektur Utama yang baru dilantik mampu memberikan warna baru serta memperkuat peran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai supporting system terhadap kinerja anggota maupun lembaga DPR RI. Hal ini untuk mewujudkan fungsi DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan mewujudkan parlemen modern. Keduanya mampu memberikan semangat baru, energi baru bagi jajaran sekjenan, ya. Untuk Pak Nana, ya nggak apa-apa dari luar, justru baik karena mungkin pengalaman beliau di luar lebih baik dari yang di sini, sehingga kekuatan sekjen sebagai supporting system DPR menjadi lebih kuat dan DPR menjadi lebih modern, lebih punya integritas, lebih dipercaya rakyat, ya. Inspektur Utama Setjen DPR RI yang baru dilantik, Komjen Pol Nana Sujana menyampaikan akan langsung melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran di Inspektorat Utama untuk menyusun rencana kerja ke depannya. Pekerjaan baru dan kami tentunya akan lebih mendalami dan ke depan insya Allah akan melakukan langkah-langkah optimal dan untuk kebaikan gitu ya. Kebaikan daripada dan ke depan lebih baik untuk DPR RI. Fiona dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI mempertanyakan motif Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan juga Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD ungkap transaksi janggal 349 triliun rupiah. Tentunya pemirsa informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 17, pemirsa, di sini DPR RI menegaskan sebagai pejabat publik, Mahfud MD memiliki kewajiban menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Namun, informasi yang valid, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan data ini tentunya yang menjadi dinilai membuat publik bertanya-tanya tentang validitas data yang ada. Oleh karena itu, pemirsa, DPR RI berharap dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU ini dapat segera disahkan secara terang benderang menurut hukum. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Keabsahan data dan motif pengungkapan kejanggalan transaksi keuangan sebesar Rp349 triliun yang dibeberkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dicecar oleh banyak anggota Komisi 3 DPR RI. Pernyataan Mahfud menjadi ramai usai ia menyebutkan ada dugaan tindak pidana yang lebih besar dari korupsi, yakni tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terjadi di pusaran Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak. Anggota Komisi 3 DPR RI Trimedia Panjaitan mempertanyakan motif Mahfud MD yang melontarkan isu dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Trimedia mengatakan bahwa Mahfud sudah menjadi Menko Polhukam selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Namun, baru sekarang mau buka-bukaan terkait transaksi tak wajar ini. Ia pun berharap woro-woro yang dilontarkan Mahfud tak sekedar cari sensasi semata demi panggung politik, tetapi murni dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi Menko? Selama ini kemana aja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud. Orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud? Ini berangkat dari kesadaran apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar. Ini goalnya mau kemana? Target dari Pak Mahfud sebagai ketua TPPU ini apa untuk kepentingan negara? Karena selama ini titik lemah itu dianggap di bidang penegakan hukum. Pak Mahfud, dari hasil LHH ini, sudahkah ini juga disampaikan kepada penegak hukum? Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Benika Harman mengaku menyesalkan perbuatan Mahfud yang dinilai terlalu gegabah mengungkapkan dugaan transaksi janggal kepada publik. Dia menyebut bahwa Mahfud memang mempunyai kewajiban menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Namun, informasi yang disampaikan haruslah berupa informasi yang valid, jelas, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maksud saya, ketidakjelasan ini membuat kami semua punya spekulasi, punya prasangka macam-macam. Ini yang kami sesalkan sebetulnya. Kalau ada masalah dengan yang berkaitan dengan BNKU, apa salahnya yang terhormat Pak Menko, Ketua Komite, panggil yang bersangkutan. Ada temuan ini di lingkungan Kemenkeu. Tolong pertanggungjawabkan dan selesaikan. Sesuai dengan Undang-Undang KIP, apa yang dimaksudkan informasi publik itu jelas didefinisikan. Pejabat publik tidak boleh menyampaikan kepada publik isu yang tidak jelas asal-usulnya atau masalah yang belum ada pembahasan, belum ada pembicaraan, belum ada penyelesaian. Pikiran saya jadi muncul tadi macam-macam ini membuat saya punya penilaian terhadap Pak Mahfud, interpretasi terhadap apa yang beliau lakukan. Macam-macam sudah, jangan-jangan. Sampai ada yang mengatakan
Jangan-jangan Pak BKH, Pak Mahfud ini mau jadikan ini panggung untuk calon wakil presiden atau calon presiden. Bagi saya itu pun biasa. Maka sekali lagi, tolong kami dijelaskan betul Pak. Ya, kami tidak mau mengatakan Pak Mahfud mari kita gabung sama-sama. Ya, kalau betul yang Bapak sampaikan ini Pak Ketua, saya minta mohon maaf pimpinan, Pak Ketua dan para wakil ketua dan Bapak Ibu sekalian, kita undang Sri Mulyani. Setuju? Bukan, jangan lama-lama maksud saya. Kalau bisa besok. Untuk menuntaskan ini, supaya tahu siapa yang sebetulnya melakukan pembohongan publik. Ini kan pembohongan sebetulnya, tapi kita tidak tahu yang membohong ini siapa. Kekhawatiran yang kini muncul adalah masyarakat mulai muak dengan saling melempar informasi yang dilakukan oleh pejabat negara hanya demi mendulang popularitas. Kendati demikian, pada prinsipnya Komisi 3 mendukung aparat penegak hukum memproses dugaan TPPU yang masuk radar PPATK. Hal ini guna memulihkan kepercayaan publik terhadap sebagian pejabat negara yang santer diisukan punya kekayaan fantastis. PPATK juga diminta bekerja profesional dalam mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang yang kini menyeruak ke permukaan. DPR menegaskan PPATK harus bersifat independen dan tak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pengaruh kekuasaan maupun kelompok tertentu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan tunjangan Hari Raya Natal, Hari Raya atau THR tahun 2023 bagi pekerja dan juga buruh di perusahaan, ditujukan kepada gubernur seluruh Indonesia. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 17. Pemerintah telah menerbitkan aturan hukum untuk memayungi pencairan tunjangan hari raya atau THR tahun 2023. Tentunya bagi buruh dan juga pekerja. Aturan THR bagi buruh dan pekerja swasta ini mengharuskan pembayaran THR dilakukan 7 hari sebelum Lebaran. Dan di sini pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Nur Yassin mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk mematuhi seluruh mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah dalam surat edaran tersebut. Mari kita simak wawancara selengkapnya bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen, sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, yang mana ini identik dengan pemberian tunjangan Hari Raya bagi para karyawan. Dan terkait dengan tunjangan Hari Raya ini, pemerintah sudah memberikan surat edaran yang ditujukan kepada gubernur di Indonesia untuk memberikan THR maksimal H-7 sebelum Lebaran dan diberikan secara full tanpa dicicil. Dan untuk mengetahui seperti apa mekanisme dari pelaksanaan THR ini, saya akan langsung berbincang dengan anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Nur Yassin dari fraksi PKB. Baik Pak, terkait dengan THR ini, sebenarnya mekanisme pelaksanaan dari THR di tahun 2023 ini seperti apa nih Pak? Dengan koordinasinya dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Ya baik, terima kasih Mbak. Jadi mengingat kita baru berkegiatan full setelah 3 tahun kena kasus COVID, di mana pada saat COVID banyak peluang-peluang atau banyak kesempatan untuk mengurangi atau untuk memperlambat pembayaran THR. Nah, untuk tahun ini tidak bisa lagi. Kenapa? Karena memang kita sudah normal. Mekanismenya seperti yang sesuai edaran itu, bahwa ya memang paling lambat seminggu sebelumnya dan itu harus dibayar full. Ya itu aja Pak, itunya. Nah, terkait dengan pembayaran full dan dilakukan maksimal 7 hari sebelum Lebaran. Nah ini baru-baru ini terdengar isu dari perusahaan yang katanya mengalami kendala dan merasa keberatan untuk membayarkan THR ini kepada pekerja dan juga buruh di perusahaan mereka karena baru saja bangkit dari COVID-19. Nah ini seperti apa nih Pak? Ya tapi walaupun bagaimana hal itu tidak bisa ditawar dalam artian bahwa itu sudah ketetapan yang diputuskan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja. Kalau memang akan terjadi seperti itu, ya harus jauh hari sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kementerian Dinas Tenaga Kerja setempat. Jangan sampai timbul gejolak berupa demo-demo yang mana kita hari raya harusnya pada tenang ya, kita harus untuk mendapatkan haknya harus turun ke jalan. Nah ini kalau bisa jangan lagi. Dan saya yakin, saya juga swasta Mbak ya, bisa jika kita niatin dengan benar dari jauh hari sebelumnya, saya rasa tidak akan ada masalah itu. Nanti kalau misalkan ke depan nanti ada temuan bahwa perusahaan ini melakukan pelanggaran, misalnya mereka tidak membayarkan seperti yang ditetapkan 7 hari sebelum Lebaran dan juga mungkin mereka akan melakukan penyicilan nih pembayar THR ini. Apakah akan ada sanksi nih Pak dengan perusahaan-perusahaan ini? Ya kita nggak bisa berandai-andai ya, karena ini belum terjadi. Cuman saya pikir semua perusahaan punya kebijakan, tapi ketentuannya memang tidak boleh dicicil, itu saja Mbak. Karena sekali lagi para pekerja kita sudah 2-3 tahun sebelumnya sudah menerima THR yang katakanlah kurang pantas ya dalam artian jumlah dan pembayarannya, sehingga kapan lagi pekerja kita diberi rasa senang dalam menyongsong Lebaran ini kalau nggak tahun ini kan gitu loh. Jadi belum ada kasus, tapi nanti kalau ada kasus pasti kami tetap akan berpegang pada ketentuan yang sudah pemerintah akan berpegang pada ketentuan yang sudah ditetapkan dan DPR akan mendukung untuk itu. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Nur Yassin terkait dengan mekanisme pelaksanaan THR di tahun 2023 ini. Dan tadi disampaikan bahwa THR di tahun ini harus diberikan
full dan juga tidak boleh dicicil karena memang dalam 2 dan 3 tahun terakhir ini para pekerja di Indonesia sudah mengalami yang namanya pengurangan THR dan juga mendapatkan THR yang tidak layak. Maka tahun ini diwajibkan bagi perusahaan untuk membayarkan THR full dan juga tidak boleh dicicil. Oke, baik pemirsa, itu tadi laporan saya terkait dengan pelaksanaan THR. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita masuk ke segmen Media Nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Vincent Aldi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Mari kita simak apa saja yang menjadi headline di media online di Indonesia pada hari ini. Berita pertama pemirsa yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI setujui Perpu Pemilu menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dalam konferensi pers usai rapat paripurna DPR RI ke-20 masa sidang 4 tahun sidang 2022-2023 menyampaikan rasa syukurnya atas disahkannya RUU tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menjadi undang-undang. Dengan disahkannya Perpu Nomor 1 menjadi undang-undang tersebut, maka kegiatan pemilu 2024 yang akan datang bisa berjalan dengan aman dan lancar. Pemilu 2024 akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Terkait hal itu, Puan kembali menegaskan bahwa dirinya berharap undang-undang tentang pemilu yang baru disahkan ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Beralih ke headline kedua pemirsa,
yaitu DPR RI setujui pengukuhan 3 hakim agung. DPR RI menyatakan persetujuan terhadap pengukuhan 3 hakim agung. Dan persetujuan tersebut diputuskan usai Komisi 3 DPR RI menggelar uji kelayakan atau fit and proper test terhadap 9 para calon hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung. Hal ini diperkokoh dengan keterangan yang disampaikan oleh Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani pada rapat paripurna DPR RI ke-20 masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023 pada Selasa 4 April 2023 kemarin. 3 hakim agung tersebut yaitu Hakim Agung Kamar Perdata Lukas Prakoso, Hakim Agung Tata Usaha Negara Luli Tricahyaningrum, dan Hakim Agung Kamar Agama Imron Rosyadi, dan kecakapan, kemampuan, integritas, wawasan kebangsaan, dan moral menjadi prasyarat utama dalam penilaian uji kelayakan tersebut. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait DPR RI setujui Perpu Pemilu menjadi undang-undang serta DPR RI setujui pengukuhan 3 hakim agung. Kembali ke rekan Reni. Baik, terima kasih rekan Vincent Aldi yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Rini Reski, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.